Perkenalkan, nama saya Putu Fitni Gazalia dari Prodi Pak semester 6 IAKN Manado. Saat ini saya akan membahas tentang teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme. Menurut Sandrox 2008, konstruktivisme adalah pendekatan untuk pembelajaran yang menekankan bahwa individu akan belajar dengan baik apabila mereka secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari, beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif di mana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema yang baru. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Teori konstruktivisme mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Kemudian selanjutnya, kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pada proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai pemberi ilmu dan pembelajaran, peserta didiklah yang dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi guru hanya berperan menyediakan keperluan peserta didik dalam pembelajaran. Kelebihan lain dari teori konstruktivisme yaitu yang pertama, teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga, teori ini dalam proses pengingatan, siswa terlibat secara langsung dengan aktif karena mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Kemudian yang keempat, teori ini dalam kemahiran sosial, siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kelima, oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi, maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Kekurangan dari teori konstruktivisme yaitu yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang ketiga, siswa di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Tokoh teori konstruktivisme yang pertama adalah Vygotsky, merupakan seorang psikolog dan pakar pembelajaran yang hidup di abad ke-20. Salah satu teorinya yang membuatnya sangat dikenal di Rusia dan dunia barat adalah teori perkembangan sosial, khususnya yang berkenan dengan belajar pada konteks sosial yang saat ini dijadikan praktik di dunia pendidikan. Ide dasar yang menjadi objek kajian utama pemikiran Vygotsky tentang potensi perkembangan kognitif dan pembelajaran yang berada di antara Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah area teoritis mengenai pemahaman atau perkembangan kognitif yang dekat tapi berada di luar pemahaman pembelajaran atau peserta didik saat ini. Kemudian yang kedua ada Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog asal Swiss. Ia dikenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori kognitifnya. Salah satu itu, ia juga dianggap sebagai perintis besar dalam teori konstruktivisme tentang pengetahuan. Menurut Piaget, pembelajaran merupakan penyesuaian dengan lingkungan. Ia mendeskripsikan 3 proses dalam penyesuaian itu, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. 28 asimilasi dapat diartikan sebagai pengumpulan dan mengumpulkan informasi baru. Artinya seorang individu dalam proses pembelajarannya akan mendapatkan informasi yang baru yang kemudian akan dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam skema yang telah ada. Menurut Piaget,
Proses pengembangan intelektual manusia terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama sensor motor 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, operasi konkret 7-11 tahun, dan operasi formal 11 tahun ke atas. Pendapat Frisky dan Piaget tentang konstruktivisme didukung oleh pandangan Brunner yang menyatakan bahwa belajar adalah proses yang aktif dan melibatkan peserta didik untuk mengkonstruksi ide atau konsep berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan saat ini. Dari pandangan Brunner yang mendukung pendapat Frisky dan Piaget, dapat dipahami bahwa proses belajar yang ideal berasal dari pengetahuan sebelumnya, baik melalui konstruksi kognitif dan interaksi sosial. Kesimpulan dari teori konstruktivisme yaitu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme akan memberi peluang kepada guru untuk memiliki kaidah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan murid dapat menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperoleh suatu konsep atau pengetahuan. Demikian, terima kasih.